Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarok Sorodeva dengan NIM 240 12127. Kali ini saya mewakili rekan saya Maulidia Tasya Nurjana dengan NIM 194015107. Saya bersama rekan saya membuat usaha brownies ketan hitam dengan nama Syafa Brownies. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penjualan saya dengan rekan saya selama periode bulan Juni 2021. Untuk pertama-tama di sini ada pengenalan tim pelaksana. Tim pelaksana ada 2, saya dengan rekan saya. Nama lengkapnya adalah Maulidia Tasya Nurzanah dengan NIM 19040151107 dengan alamat di Perumahan Mustika Gandaria, Blok B7, nomor 42, Jalan Bali 3, Desa Ciledug, Kelurahan Setuk, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17320. Dan nomor teleponnya di sini 0812 82 06 1971. Lalu dengan saya sendiri Zarok Sorodeva dengan NIM 240 15127, alamat di Jalan Galur Sari 5, nomor 67, Blok D, RT 3, RW 1, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan kode pos 13120 dan nomor telepon 0857 17 12 6280. Lalu deskripsi. Brownies ketan hitam sama seperti brownies coklat biasanya yang ada di pasaran. Perbedaan dari brownies ketan hitam dengan brownies coklat pada penggunaan tepungnya. Di sini kami menggunakan tepung ketan hitam sebagai pengganti tepung terigu. Dan untuk mendapatkan cita rasa ketan hitamnya, brownies dijual dalam box plastik panjang ukuran medium. Brownies ini dijual melalui via WhatsApp penjualnya saja, tidak melalui sosial media lain seperti Instagram. Lalu produk yang kita jual yaitu brownies ketan hitam. Produksi brownies ketan hitam ini hanya satu varian saja, yaitu rasa ketan hitam. Kami tidak menjual varian rasa lainnya. Penjualan brownies ini dibedakan dengan topping rasanya. Pada topping brownies ini kami menyediakan 2 varian rasa, yaitu coklat mesis dan keju. Pada penggunaan topping dapat tersendiri dan dapat juga digunakan secara bersamaan. Di sini berikut adalah proses-proses produksi. Alat-alatnya yang kita gunakan ada kompor, gas, panci kukusan, sodet, loyang, mika kue, mixer, sendok, dan keras minyak. Sedangkan bahan-bahan umum yang kami gunakan ada tepung beras ketan hitam sebanyak 250 gram, telur, gula pasir, minyak goreng, baking soda, SP, vanili, keju, mesis, coklat, susu kental manis, garam, dan box kemasan. Lalu untuk pembuatan brownies ketan hitam, pertama di mangkuk aduk telur, gula pasir, ovalet, dan garam, lalu aduk dengan mixer hingga mengembang. Masukkan vanili dan susu kental manis, aduk rata. Masukkan tepung ketan hitam, gunakan saringan secara bertahap, dan coklat bubuk, mixer kembali hingga merata. Lalu tambahkan lelehan dark coklat, aduk rata dengan spatula. Olesi loyang kukus dengan margarin secukupnya. Tuang setengah adonan ke dalam loyang, kukus 10 menit. Taburkan coklat mesis ataupun keju sesuai dengan pesanan, lalu tuang kembali sisa adonan. Lalu kukus kembali 20-25 menit hingga matang, angkat dan sajikan, hias dengan mesisnya ataupun keju. Di sini ada pengemasan brownies ketan hitam dihidangkan di dalam kotak plastik. Ini adalah box plastik yang kami gunakan dan ini adalah contoh setelah dimasukkan ke dalam box. Lalu pemasaran, penjualan ini dipasarkan hanya di sekitar domisili penjual. Tidak dilakukan penjualan secara offline, hanya dijual secara online. Pemasaran dan pemesan dan dilakukan melalui via WhatsApp. Tugas ini baru dapat terlaksana pada bulan Juni 2021 dikarenakan kendala-kendala yang dilakukan oleh para pelaksananya. Maka di sini pengeluarannya untuk tepung beras 7 bungkus selama 1 bulan itu sebesar 56.000. Untuk telurnya kami menghabiskan 84 butir sebanyak 168.000. Untuk gula pasirnya juga 7 bungkus sebanyak 35.000. Lalu minyak gorengnya sekurang lebih 2 liter 25.000. Lalu baking soda 5 buah 25.000. SP juga 5 buah 50.000. Lalu vanili 28 saset dengan 1 saset 3.500, lalu keju 50.000, lalu mesis 50.000, buttercream juga 50.000, lalu susu kental manis 28 saset 30.000, garam kami menggunakan 1 bungkus 3.000, box kemasan 30 box 30.000, maka total dari pengeluaran selama 1 bulan Juni 2021 adalah 572.500.
Lalu pemasukan pada periode Juni 2021. Kami menjualnya hanya tiap minggu dikarenakan kendala lokasi yang berjauhan, sehingga kami hanya membuat sendiri-sendiri. Maka di sini kami hanya menjual setiap minggu. Di bulan 6 Juni 2021 terjual 4 buah, maka karena satuannya adalah 40.000, maka 160.000. Di minggu kedua 13 Juni 2021 terjual 6 buah, 240.000. Di minggu ketiga 20 Juni 2021 terjual 10 buah, 400.000. Dan di minggu keempat 27 Juni 2021 terjual 8 buah, maka 320.000. Maka total dari penjualan atau pemasukan periode Juni 2021 adalah 1.120.000. Untuk di sini adalah perhitungan laba periode Juni 2021. Untuk total penjualan dari minggu pertama sampai minggu keempat adalah 1.120.000 dan untuk pengeluarannya adalah selama 1 bulan tersebut 572.500. Maka pemasukan dikurang dengan pengeluaran, laba yang kami dapatkan adalah 547.500 rupiah. Oke, di sini sekarang sudah sampai di penutup. Pertama, kendala yang dirasakan dikarenakan kondisi kedua penjual berjauhan, maka kami mengerjakan pesanan ini sendiri-sendiri. Hal ini cukup memberatkan modal di awal dan ditambah kondisi kuliah online yang cukup padat dan sulitnya mencari konsumen sehingga kami menjual hanya per minggu dan tidak per hari. Lalu manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini, mendapat ilmu mengenai kewirausahaan, belajar mengelola usaha, serta belajar mengelola keuangan. Harapan dari kami, usaha ini akan terus berlanjut meskipun sudah tidak dalam masa tugas kewirausahaan dan dapat dikelola lebih baik lagi. Berikut adalah testimoni dari pembeli-pembeli kami. Ini adalah brosurnya. Lalu ini adalah dokumentasi dari pengemasan, lalu sebelum jadi dan sudah dikemasnya. Ya, sekurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.